Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Fitri Ayuni, NIM 19003136, absen 22, akan membuat sebuah video yang mana video ini merupakan tugas dari Bina Diri yang bermateri tentang pendidikan seks. Assalamualaikum Mutia. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang materi pendidikan seks. Pasti Mutia bertanya, apa sih itu pendidikan seks? Dan kenapa saya harus belajar pendidikan seks? Kan saya harus masih anak-anak. Sebenarnya, untuk pembelajaran pendidikan seks ini kita tidak perlu, saya udah remaja, berarti saya harus belajar pendidikan seks. Tidak. Tetapi sebenarnya pendidikan seks ini harus kita pelajari sejak dini. Kenapa sih sejak dini? Karena banyak sekarang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang seenaknya melecehkan orang-orang, terutama anak-anak yang usia dini ataupun anak-anak yang masih SD, yang masih atau bisa dikatakannya masih labil, yang mereka tidak tahu apa itu pelecehan seksual, sehingga seenaknya saja orang-orang dewasa itu melakukan pelecehan terhadap anak tanpa merasa bersalah. Terkadang orang dewasa itu membujuk anak, dek ini permen, ayo kita bermain yuk. Terkadang anak-anak tidak mengetahui tentang apa itu seks tadi, sehingga dia tuh seenaknya saja mengikuti kemauan orang dewasa tersebut. Dan apabila kita sudah membekali anak-anak dengan pendidikan seks ataupun tentang seks itu, seperti mengetahui tentang anggota tubuh seperti alat kemaluan, payudara, yang mana kedua anggota tersebut tuh tidak boleh disentuh oleh sembarangan orang. Itu merupakan barang sensitif bagi perempuan, itu haruslah dijaga. Selanjutnya, kita sebagai guru pendamping anak di sekolah dan sebagai orang tua yang menemani anak sehari-hari, kita harus memperkenalkan anak pendidikan seks sejak dini. Sebenarnya itu bukanlah hal ataupun perkara yang tidak harus diketahui anak, karena sebenarnya pendidikan seks ini sangatlah wajib diterapkan ataupun diajarkan kepada anak, supaya anak mengenal, ini adalah perbuatan yang buruk tentang melakukan seks, ini ada perbuatan dilarang dari seks ataupun hal selain sejenisnya. Dan akan tetapi untuk mengajarkan pendidikan seks kepada anak, kita harus sesuai dengan umur anak. Misalnya untuk anak yang baru berusia 3-7 tahun ataupun 2-5 tahun, kita mengajarkan tentang bagian anggota gerak kepada anak, memperkenalkan bagian anggota gerak kepada anak supaya anak tersebut tidak canggung apabila mengetahuinya dari orang lain. Nah, untuk anak SMP kita atau maksudnya anak SD, kita bisa memperkenalkan kepada anak tentang ini adalah bagian vital ataupun ini adalah bagian tidak boleh disentuh oleh kaum laki-laki, karena ini merupakan suatu barang ataupun hal yang berharga bagi kaum wanita. Untuk jenjang SMP dan SMP dan SMA bisa lebih berkelanjutan. Dan untuk pembelajaran ataupun untuk pengenalan pendidikan seks kepada anak ini, kita tidak boleh memaksa ke anak, karena apalagi untuk anak-anak, karena dia masih anak-anak, otomatis kalau kita paksa dia tuh akan bosan, dan kita harus mengajarkannya secara perlahan-lahan. Dan selanjutnya, untuk mengajarkan pendidikan seks kepada anak ini, kita harus memperhatikan lingkungan. Terkadang lingkungan ada yang tidak baik, misalnya lingkungan tersebut penuh dengan kondisi yang buruk, misalnya orang suka mesum, suka menggay. Habis itu hal itu harus kita ajarkan kepada anak bahwa itulah bukanlah hal yang patut kita contoh, malahan hal itu patut kita jauhi. Seperti orang suka ciuman bibir, itu bukanlah hal yang patut kita contoh, karena itu merupakan pendidikan seks yang harus kita jauhi, karena itu bukanlah suatu contoh dari orang yang terdidik. Baiklah, itulah materi kita hari ini. Semoga Mutia memahaminya tentang pendidikan seks yang memiliki kepentingan untuk Mutia sendiri. Sekian, terima kasih.